Balik lagi beli bersama Mams_only. Ini ada HP baru namanya Infinix Hot 12i. Hot banget, apalagi kontennya 17+. Penasaran? Apa aja bakalan kulikan tipsnya? Kuy, langsung aja kita cus. Nah, setelah kemarin nih Infinix udah pernah kita kulik. Sekarang bagian serinya agak berbeda. Ada Infinix Hot 12i. Oke, langsung aja masuk ke fitur pertama, namanya Ultra Power. Ultra Power nih di mana nih adanya? Adanya di sini Believers. Nih, kita bisa googling aja nih. Di sini tuh areanya banyak tuh. WhatsApp mode, nanti kita coba nih satu-satu ya. Ada power boost segala macam, itu bisa tuh dicoba satu-satu. Nanti kita kulik itu ada di sini. Nah, untuk ultra power kita pilih yang ini nih. Oke. Wah, di sini ada remindernya. Nah, jadi di ultra power saving mode ini hanya telepon, SMS dan kalender aja nih yang mau di available kan. Kita pencet enable, nanti otomatis akan muncul kayak gini. Semuanya akan jadi mirip gitu. Ini bisa kita matiin juga locationnya. Jadi nanti fiturnya lebih minim, tapi daya baterainya jadi lebih hemat. Itulah fitur Ultra Power. Selanjutnya ada lagi nih Believers, namanya Dark Theme atau mode gelap. Dimana kita tinggal aktifin aja, gampang, ya kan? Nih, cari yang gambar-gambar bulan, sutena, bukan. Jadi di bulan ini kita bisa mengoptimalkan dark mode. Oh, di sini dark mode-nya kita bisa schedule ini Believers, ya kan? Waktunya bisa di custom, ya kan, dari terbit maupun terbenam matahari. Ya kan, ini dark mode-nya. Ini bisa juga dimatiin. Atau misalnya, beda kan? Kita matiin, kita nyalain ya. Tuh, background-nya berubah. Ini bisa jadi lebih hemat baterai. Selanjutnya ada namanya WhatsApp mode. Apa itu WhatsApp mode? Kita coba sama-sama ya. Nah, ini posisinya ada juga di pengaturan. Tuh ada tulisan mode WhatsApp. Kita coba. Nah, sekarang saatnya WhatsApp mode kita aktifin. Nah, begitu aktif Believers, di sini juga bisa dibaca ya keterangannya itu. Jadi WhatsApp ini akan setidaknya membuat aplikasi lain itu bisa dimatikan ketika dia pindah ke background. Jadi begitu pindah, WhatsApp mode-nya nyala, itu aplikasi yang di background akan otomatis mati. Dan traffic datanya juga akan mati ketika tidak digunakan oleh Believers. Next, kita masuk ke fitur namanya anti-intip. Anti-intip tuh biar orang nggak pada bisa tuh ngelihat. Tuh, kelihatan buram kan? Tuh, bisa kita gedein kecilin nih. Tuh, intipnya segedenya seberapa, gelapnya seberapa, terangnya seberapa. Ini bisa kita atur nih, Believers. Biar tetangga kanan kiri kita nggak pada ngintipin aja nih, gitu segala macam. Jadi fitur anti-intip ini berfungsi buat para orang yang demen longok layarnya punya kita, itu bisa kita minimalisir. Oke. Berikutnya di Infinix Hot 12i itu ada fitur satu tangan. Gitu. Nah, ini satu tangan tuh, ya kan? Layar jadi lebih kecil. Kalau layar lebih kecil, eksekusinya bisa lebih mudah tuh, ya kan? Ini satu tangan gitu, bisa gampang. Pencetnya jauh jadi lebih dekat. Mau diganti, ya kan? Misalnya ada yang kidal mungkin, ya, set bisa. Mode satu tangan. Yang gak kalah penting nih Believers, ada fitur namanya screen recording, tapi dia diam-diam. Gimana? Coba kita lihat. Tuh, belum ada di sini. Nah, ini dia namanya perekaman layar hening. Tuh, ada opsinya layar bersuara atau hening. Misal kita mulai ya. Tuh, dia countdown nih. 3, 2, 1, light camera action. Kita tinggal rekam nih. Aktivitas kita nih udah mulai kerekam nih sama dia. Kalau misalnya udah cukup, ya kan, kita lagi. Ini bisa dipakai juga buat yang demen ngerekam pada saat
mabar misalnya. Tinggal matiin aja tuh. Nah, udah mati tinggal pilih nih mau kita bagiin ya kan ke temen tongkrongan, misalnya mau show off jago-jagoan tuh bisa dipilih tuh mau kemana, via bluetooth, via apa aja bisa nih ya kan, tinggal disesuaikan aja, berbagi langsung. Fitur yang gak kalah unik yang ada hampir di semua Android ada namanya screencast. Fungsinya dia adalah untuk ya kan mentransmisikan visual ke layar yang lebih lebar. Di sini namanya aja transmisi layar. Jadi kalau smart TV-nya Blibers itu udah ada fitur yang bisa terkoneksi via WiFi dengan perangkat Infinix Hot 12i, silahkan digunakan. Nah, buat Blibers yang doyan banget main game, coba ya. Ini ada fitur game mode. Fungsinya apa? Fungsinya bagus banget. Jadi Blibers bisa masuk ke mode game di sini. Ini bisa diaktifin aja nih. Set, ya kan? Meningkatkan pengalaman game. Wow. Jadi experience-nya tuh versinya Infinix Hot 12 itu bakalan nambah. Oke. Nah, di sini juga bisa banyak nih ada pengaturannya. Wah, jadi ini kayak ada ngatur misalnya Blibers biar nggak kecanduan gitu. Ini memang bagus juga sih, karena biasanya anak zaman sekarang tuh udah mulai edik sama yang model-model game-game yang mungkin mabar-mabaran itulah. Dia harus dikontrol, bisa dikontrol lewat game mode, bisa dicoba sendiri. Fitur yang satu ini namanya fitur Thief Alert. Jadi ini terkait sama keamanan HP Infinix Hot 12i. Keamanannya di mana? Kita cek sama-sama ya. Nah, di sini ada namanya Thief Alert, peringatan pencurian. Jadi kalau ada yang mau maling nih, tuh tinggal diaktifin aja nih. Gimana bisa ngingetinnya? Ngingetinnya bisa kayak gini nih. Gue coba nih. Nah, peringatannya udah diaktifin kan. Jadi ketika nanti misalnya pada saat di charger, tapi ternyata dayanya terputus, handphone ini akan ngasih notifikasi karena pengisian daya dilepaskannya udah diaktifin. Begitu juga pada saat ini diaktifin nih. Jadi ketika lagi dengerin musik, atau handphonenya tercabut gitu, pasti dia akan ngasih notifikasi. Itu bagus banget sih kalau kita lagi ada di angkutan publik mungkin. Berikutnya ada fitur namanya Nearby Share atau perangkat berbagi langsung. Jadi ini ya, tuh tinggal bagi aja deh. Mungkin ada sesuatu yang butuh di share. Datanya itu juga bisa digunakan lebih minor gitu, karena kita bisa membagikannya lewat Bluetooth. Ini penggunaan datanya bisa nih, kan? Tanpa internet, secara offline, bisa pakai WiFi juga. Tapi hati-hati ya, di sini ada remindernya, tinggal digunain aja. Atau juga dibagi untuk file-file yang kecil, jadi charge-nya juga lebih kecil pembagian data. Ini tinggal disesuaikan dengan penggunaan data kebutuhan. Berikutnya adalah fitur Face Unlock. Jangan salah kira, HP sejutaan ini udah punya fitur pemindai wajah. Gak percaya? Nih ya, gue coba ya. Kita bisa aja nih ke pengaturan. Ya kan? Kita cek nih satu-satu. Mode yang paling penting untuk mencoba Face Unlock adalah keamanannya kita buka. Nah, ini pemindai wajah sama sidik jari belum terdaftar. Tapi gue mau coba aktifin nih. Polanya juga udah gue buat. Ini kita tinggal daftarin aja nih wajahnya kita nih. Nah, udah deh. Tuh. Kedetek. Sampai selesai nih. Nah, beres deh. Mantep nih HP-nya, sejutaan Face Unlock. Yang perlu untuk para orang tua ada fitur mode anak. Jadi kita langsung bisa aja ke setting atau pengaturan, pilih mode anak. Nah, di sini hore, kita bisa langsung coba. Nah, di sini macam-macam nih, penggunaan aplikasinya juga bisa dibatasi nih di sini.
Atau kita bisa lihat statistiknya sih lebih tepatnya. Jadi anak buka apa aja dalam 7 hari terakhir itu bisa kedeteksi. Jadi kalau buka yang tidak diinginkan juga akan kelacak sih. Nah ini yang aku maksud nih. Manajemen aplikasi. Aplikasi mana aja nih yang boleh, mana yang nggak boleh, ini bisa diatur di sini. Oke, misalnya, apa ini aplikasinya gawat nih, nggak untuk umur siapa si Otoy apa siapa lah, tinggal dicegah sini. Terus penggunaannya juga bisa diatur di sini, penggunaan si smartphone-nya. Jadi bisa rentang 15 menit, 30 menit, 45 menit. Kayak main bola 45 menit. Nah, itu tinggal diatur aja Blibers. Ada lagi masih terkait fitur controlling, namanya parental control. Di sini ada fitur pengaturan. Nah, kebetulan ini udah pas banget kesehatan digital dan kontrol orang tua. Nah, di sini si orang tua bisa ngatur dashboardnya, ngatur timernya, ngatur mode waktu tidurnya, misalnya segala macam. Tinggal dipilih aja nih, tuh. Setel timer untuk aplikasinya segala macam, kayak gitu, pengaturannya segala macam. Bisa diatur nih, pemakaian notifikasinya juga, intensitasnya berapa kali juga. Bisa dicek tuh berapa menitnya. Tinggal atur aja tuh. Tuh notifikasinya. Oke, fitur yang gak kalah menarik adalah fitur video assistant. Jadi Blibers bisa langsung aja nih masuk ke pengaturan, ketik aja langsung video. Kalau misalnya repot-repot nyari, nah di sini nanti bakalan dicantumin tuh, videonya kemana nih? Kok nggak ada? Itu baru dia muncul. Asisten video. Nah di sini kalau video asistennya udah diaktifin, fitur-fitur ketika kita lagi nonton Google TV, video atau YouTube, itu nggak akan bisa mengganggu aktivitas menonton kita karena video asistennya udah langsung secara otomatis memblok segala macam notifikasi secara efektif. Jadi tinggal aktifin Blibers. Mantap. Untuk selanjutnya Blibers bisa masuk ke fitur iCare. Apakah iCare? Ingat ya, iCare bukan daycare. Nah ini kita bisa lihat nih, iCare itu ada di sini. Namanya perawatan mata bahasa Indonesianya. Tuh, berasa kan? Kelihatan lebih kuning gelap gitu. Nah, menariknya di sini adalah Blibers bisa atur nih setting intensitasnya, ya kan? Seberapa kuning, seberapa putihnya. Sehingga mana yang nyaman buat mata Blibers bisa atur sendiri. Terus bisa dijadwalin tuh, ya kan? Pada saat berputar dari matahari terbenam, bukan berputar sini mungkin maksudnya pada saat matahari terbenam sampai matahari terbit, bisa dipilih gitu segala macam. Ini bisa disesuaikan aja segala macam. Kalau kita nggak mau pakai, ya kita tinggal matiin. Ini namanya fitur iCare atau perawatan mata. Nah, sekarang kita nggak boleh lupa nih ada fitur yang namanya Call Care. Jadi Call Care itu adalah fitur layanan after sales dari Infinix. Nah, ini dia aplikasinya. Nah, di sini Blibers yang HP Infinix-nya bermasalah bisa langsung datang atau janjian sama si customer service-nya. Ini bisa tuh hubungi kami atau lihat perbaiki telepon. Tinggal butuhnya apa, langsung eksekusi. Domisilinya di mana? Tinggal dipilih. Gampang kan? Call Care. Fitur selanjutnya ada namanya Phone Cloner. Jadi di HP Infinix ini kita bisa melakukan istilahnya pemindahan data dari HP lama ke HP baru. Caranya mudah karena udah disediain nama aplikasinya Phone Cloner. Jadi Phone Cloner ini tinggal klik HP lamanya misalnya, terus pilih, di-scan segala macam. Habis itu ponsel barunya juga dipilih. Setelah itu dieksekusi, kemudian transfer data bisa direalisasikan dari ponsel lama ke ponsel baru. Terakhir, yang gak kalah penting, ada namanya fitur Memfusion. Nah, ini salah satu fitur andalan yang ada di Infinix Hot 12i. Masukin dari mana? Kita ke pengaturan, lalu kita pilih penyimpanan. Selanjutnya, di sini ada namanya Fusimem atau Memfusion. Gitu kan?
Kita coba tap. Nah, di sini ada ruang RAM yang intinya tuh 4 GB. Jadi si Memfusion ini ketika diaktifkan, posisinya ada opsi nih. Kita buat nambahin RAM virtual istilahnya. 3 GB, 2 GB atau 1 GB. Nah, ini tinggal diaktifin aja. Ketika sudah diaktifin, nah, ini akan restart dulu sebentar. Setelah itu nanti ruang RAM-nya jadi 4 GB plus 3 GB virtual RAM. Fungsinya apa? Fungsinya supaya multitaskingnya bisa lebih smooth. Sekali lagi, ini tidak menambah RAM secara fisik, tapi hanya virtual. Cobain aja Blibers, multitaskingnya pasti lebih satset. Nah, gimana? Oke kan? Nah, itu dia tips trik 17 plus dari gue, Mas_only. Kalau gitu, gue pamit. Bye-bye, Blibers.